Sinopsis episode keempat drama Young Lady and Gentleman. Pertemuan mengejutkan antara Park Dandan bersama ayah dan ibu tirinya sampai juga pada pembicaraan bahwa di antara ketiganya harus ada yang mengalah. Dalam arti nih teman-teman, harus mengundurkan diri. Boleh jadi si Park Dandan dan boleh jadi ayahnya dari menjadi supir di keluarga tersebut. Nah, tentu saja Dandan ini tidak ingin mengalah karena memang sulit baginya setelah dia memutuskan untuk pindah dari rumah ayahnya karena memang dia minggat nih teman-teman. Nah, begitu juga dengan ibu tirinya, dia ini tidak mau mengalah karena dia berpendapat bahwa seharusnya di masa tua mereka harusnya ini mereka hidup dengan baik. Nah, padahal kalau menurut Mimin ini semua itu kan salah dari ibu tirinya yang emang memasukkan investasi bodong dari deposit rumahnya tersebut. Nah, Mimin kacau banget nih ngelihat kelakuan si ibu tiri. Nah, selanjutnya Mimin akan bahas tentang hubungan Park Dae-bum dengan si Seryun. Nah, sejak kejadian di rumah si Seryun ini, di mana ibunya ini mendapati kalau si Seryun ini menjalin hubungan dengan seorang pria yang tidak diketahui asal-usulnya. Nah, di sini kemudian si Seryun ini mulai mengarang cerita kepada ibunya bahwa si Dae-bum itu adalah anak dari seorang CEO grup Miso. Nah, di sini si Seryun ini pinter banget ngarang cerita. Nah, dia ini belum mau dipertemukan dengan si Dae-bum karena emang belum tepat katanya. Nah, sementara itu ibunya bersorak-sorak gembira karena emang kali ini sepertinya si Seryun itu tidak memilih pria yang salah. Nah, sementara itu Park Dandan masih saja memikirkan tentang nasibnya dan keluarganya. Jika saja tidak ada yang mengalah, maka mereka berdua akan dipecat. Nah, hingga akhirnya Park Dandan mencapai sebuah kesimpulan bahwa dia bersedia mengundurkan diri meskipun dirinya ini sudah terlanjur sayang pada sang anak kecil, si Lee Se-jong. Nah, akan tetapi belum sempat ia melakukannya, sang ayah sudah terlebih dahulu memberikan surat resign kepada si Cho Sara. Nah, malam harinya Dandan ini pun bertemu dengan ayah dan ibunya dengan membahas keputusan yang diambil ayahnya tersebut, yakni ayahnya akan mengundurkan diri. Nah, ibu tirinya ini kekeh menyuruh Dandan saja yang berhenti dan jangan melibatkan ayahnya karena kehidupan mereka saat itu sedang sulit. Dandan pun akhirnya kesal dan menuding ibu tirinya lah penyebab semua kekacauan tersebut hingga mengharuskan dirinya berada dalam posisi saat ini. Nah, tertawa juga sih kalau menurut Mimin ya. Nah, cerita pun beralih ke si Jennie yang mengalami memar di seluruh tubuhnya. Selama beberapa hari belakangan dirinya mengamati gelagat dari Jennie yang aneh hingga akhirnya ia tahu bahwa Jennie selama ini menjadi korban bully di sekolah. Dan pun mengambil sikap dengan menghajar para pelaku bully di sekolah Jennie hingga Jennie bakalan tidak akan mendapat lagi bulian dari teman-temannya. Nah, episode keempat ini ditutup dengan kelancangan Park Dandan yang kesal kepada majikannya karena saat itu dikarenakan saat peringatan kedua tahun kematian dari sang istri Yongkook ini menyingkirkan semua barang-barang peninggalan yang berkaitan dengan sang istri. Nah, maksud si Lee Yong-guk ini baik nih teman-teman. Maksudnya agar istrinya ini dapat istirahat dengan tenang di alam sana. Namun si Jennie ini, anak tertuanya ini tidak terima dan menuduh bahwa ayahnya tersebut pasti sudah memiliki wanita lain dan ingin menyingkirkan semua hal tentang ibunya. Jennie pun kesal dan meninggalkan rumah. Seisi rumah ini bingung dan mencoba mencari keberadaan Jennie. Dan saat itu Park Dandan mengungkapkan kekesalannya pada Lee Yong-guk dengan mengatakan bahwa selama ini Lee Yong-guk itu tidak pernah memperhatikan kondisi dari anak-anaknya, ketiga anaknya nih ya kan, terutama si Jennie yang saat ini menjadi korban bully di sekolah. Nah, giliran keesokan harinya barulah si Dandan ini sadar setelah dia bangun tidur kalau dia sudah berbuat lancang kepada majikannya tersebut. Hingga saat keesokan paginya dia bertemu sama si Lee Yong-guk, si Dandan ini pun kikuk dan merasa sangat malu. Apakah yang akan terjadi? Tunggu aja nih teman-teman di episode kelima dari drama Young Lady and Gentleman. Sampai jumpa.